Main hakim sendiri, apakah bisa dipidana? Ini gas, balik kena gas. Ini balik gas, kena gas. Balik gas ini gas. Balik. Balik gas, kena gas ini gas. Ini balik gas. Udah ketangkap gas. Rawan, ini balik udah ketangkap gas. Kawan gas. Ngapa kok iso dhek untuk becek iki? Aku boleh bawa aku ngambil akeh sakitnya di MU, pokoknya truk kabeh dulu aku ketemu Pak. Balik. Viva Justisia. Baik teman-teman semua, sobat-sobat Justisia semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing bareng, kita akan berbagi ilmu bareng mengenai ilmu hukum. Terkhususnya kita akan membahas mengenai fenomena yang sekarang ini lagi booming-boomingnya yang ada di masyarakat, yakni handwriting atau yang biasa disebut dengan main hakim sendiri. Sudah terlihat tadi di video sebelumnya, banyak fenomena main hakim sendiri yang ada di Indonesia, terkhususnya di kota saya sendiri, di Banyuwangi. Maka dari itu habis ini kita akan bahas, kita akan kulik apa sih penyebabnya, apa sih handwriting itu, dan apa akibat dari orang yang melakukan handwriting atau main hakim itu sendiri. Tapi rasa-rasanya kurang bagus, kurang cool kalau misal saya cuma pakai kaos biasa. Habis ini saya akan ganti yang tentunya pasti akan lebih keren. Oke? Yuk, habis ini kita akan bahas, saya akan ganti baju dulu. Oke. Saya sudah memakai jas. Oleh sebab itu, yuk kita akan membahas bareng mengenai hukum yang ada di Indonesia. Terkhususnya sekarang kita akan bahas mengenai handwriting atau yang biasa disebut dengan main hakim sendiri. Oke, fenomena main hakim sendiri terkhususnya di Indonesia ya, dan terkhususnya lagi di kota saya di Banyuwangi, ini mulai gencar-gencarnya lagi terjadi sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu, yang mana emang di Banyuwangi sekarang ini lagi gencar-gencarnya, lagi banyak-banyaknya pencurian ataupun aksi pencurian yang ada di Banyuwangi. Terkhususnya kemarin itu sempat terjadi di desa saya, di dusun saya yang ada di Sidoarjo Barat, yang mana sudah mungkin semingguan yang lalu itu telah terjadi percobaan pencurian. Itu alhasilnya pencurian nggak kena. Itu, dan warga pun sempat emosi, sempat geram. Kok ini kok banyak sekali sih terjadi pencurian yang ada di Banyuwangi? Mungkin karena efek sudah nggak ada kerjaan, efek corona, dan mungkin nggak ada penghasilan sehingga menyebabkan masyarakat ataupun warga untuk mencukupi kebutuhannya, oleh sebab itu dia melakukan pencurian, mungkin ya. Oke, itu bukan pembahasannya, kita akan langsung aja ke titik poinnya, atau saya akan membacakan berita atau informasi mengenai handwriting atau main hakim sendiri yang telah terjadi di Banyuwangi. Nah, ini bersumber dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi. Menurut Kompol Jayonuri, beliau ada Kapolsek Muncar, beliau menanggapi mengenai tentang beredarnya video pengeroyokan yang terjadi di Muncar Senin 4 Mei malam. Nah, pada hari itu telah terjadi pengeroyokan yang terjadi di Wringin Putih perbatasan dengan Kedungrejo Muncar. Korban atas nama Sugeng, kurang lebih berumur 25 sampai 30 tahun. Ternyata warga Kedungrejo Muncar juga. Gitu. Jadi sama warga. Nah, dari keterangan yang didapatkan menurut Kompol Jayonuri tadi, bahwa saat itu korban dari si Sugeng tadi, korban dari pengeroyokan aksi dari handwriting atau main hakim itu sendiri tadi, beliau itu lagi pulang bersama adiknya habis ngamen.
Nah, pada saat itu pulang pukul 00 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih pukul 24.00 atau pukul 12 malam. Nah, pada saat itu beliau bersama adiknya itu melakukan perjalanan pulang dan pengen mampir ke keluarganya yang ada di area TKP situ. Nah, alhasil pun pada saat ke sana keluarganya pun sudah tidur atau tutupan, sehingga si korban ini Sugeng bersama adiknya itu dia pulang kembali. Nah, pada saat pulang menuju ke rumahnya, warga pun dia mencurigai bahwasanya itu si Sugeng dan adiknya itu melakukan pencurian. Nah, dipergokin oleh warga yang sedang melakukan ronda. Nah, hasil pun warga pun mempergokin dan melakukan pengeroyokan atau melakukan main hakim sendiri yang diduga si Sugeng bersama adiknya itu telah melakukan pencurian di rumah tersebut atau di wilayah tersebut. Nah, cukup miris ketika melihat si korban sampai dibawa ke rumah sakit karena dihakimi oleh massa. Kondisi pun korban masih dalam keadaan, untungnya dalam keadaan sadar dan mengalami luka-luka di wajah. Nah, dari Kompol Januri mengharapkan supaya warga tidak gegabah mengenai informasi yang beredar tentang maraknya maling. Kalau memang ada orang yang dicurigai, sebaiknya langsung menghubungi kantor polsek setempat untuk diamankan. Oke, ini tadi informasi dari salah satu informasi yang saya dapatkan di media Radio Bintang Tenggara. Oke, ketika saya tadi sudah membacakan berita mengenai Eigenrechting atau main hakim sendiri ada di Banyuwangi, yuk kita akan bahas mengenai yang pertama, Eigenrechting itu apa sih? Yang kedua, apakah diatur dalam KUHP atau undang-undang yang ada di Indonesia atau peraturan yang ada di Indonesia? Yang ketiga, yang paling penting, orang atau pelaku yang melakukan Eigenrechting itu apakah bisa dikenai pidana? Dan apa solusi sih untuk mengurangi atau bahkan menghapus Eigenrechting itu sendiri? Yuk kita akan bahas di sini. Oke, yang pertama, apa sih Eigenrechting itu atau yang disebut sebagai main hakim sendiri? Nah, Eigenrechting atau itu merupakan terminologi dari Belanda atau yang kalau di bahasa Indonesia kan berarti kan main hakim sendiri. Apa sih yang disebut dengan main hakim sendiri? Main hakim sendiri itu merupakan suatu tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melalui proses hukum. Jadi dalam hal ini, ya seenaknya sendiri, masyarakat tidak mematuhi hukum yang berlaku, menghakimi seseorang yang istilahnya itu bukan kewenangannya. Kewenangan dari menghukum itu merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum, bisa dari kepolisian, kejaksaan, ataupun dari hakim sendiri. Nah, Eigenrechting atau main hakim sendiri biasanya di Indonesia, kalau saya simpulkan, biasanya terjadi 3 hal. Yang pertama, jelas melakukan penganiayaan, sebagaimana kita lihat dari video sebelumnya. Yang kedua, jelas terjadinya kekerasan. Lihatlah tadi, banyak korban yang berjatuhan, entah itu luka ringan, luka berat, atau bahkan bisa meninggal dunia. Yang ketiga, pengerusakan. Kita clear pembahasan yang pertama mengenai apa sih pengertian dari Eigenrechting atau yang biasa disebut dengan main hakim sendiri. Yuk, yang kedua, kita akan membahas mengenai pengaturan dari Eigenrechting itu ada nggak sih di KUHP ataupun peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, jawabannya adalah belum ada atau alias tidak ada pengaturannya di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun yang berada di peraturan hukum lainnya. Nah, Eigenrechting ini walaupun tidak diatur dalam KUHP, menjawab juga pertanyaan yang nomor 3, walaupun tidak diatur dalam KUHP ataupun peraturan hukum lainnya yang ada di Indonesia, tapi bagi kalian kecebong curut yang masih suka melakukan main hakim sendiri, kalian bisa dikenakan pidana. Pengaturannya di mana aja sih? Yang pertama, diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penganiayaan. Apa sih yang dimaksud dengan penganiayaan? Menurut R. Sugandi bahwa merupakan suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit ataupun rasa tidak enak, bahkan
rasa yang tidak nyaman kayak mantan ya itu ya. Jadi pengaturan mengenai penganiayaan yang ada pada pasal 351 KUHP itu diatur 5 pasal penganiayaan, yang mana dari kelima pasal ini 3 pasal mengatur mengenai hukuman apa aja sih yang bisa dikenakan kepada pelaku penganiayaan itu sendiri. Yang pertama di pasal 1 bahwa penganiayaan bila mana penganiayaan itu dilakukan maka akan dikenakan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Selanjutnya di pasal 2 bila mana seseorang itu melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat maka akan dikenakan pidana penjara selama 5 tahun. Yang ketiga, bila mana menyebabkan mati maka akan dipenjara selama 7 tahun. Silakan mau milih yang mana. Kalau aku sih nggak milih. Selanjutnya, seseorang pelaku dari handwriting atau yang bisa disebut dengan main hakim sendiri bisa dikenakan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan itu sendiri? Kekerasan menurut R. Sugandi itu merupakan suatu tindakan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan di muka umum. Hukumannya untuk orang yang melakukan kekerasan itu bisa dihukum menurut pasal satunya barang siapa dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataupun barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan melakukan kekerasan. Yang kedua, bila mana terjadi luka maka akan dipidana penjara selama 7 tahun. Selanjutnya, bila mana terjadi luka berat maka akan dipidana penjara selama 9 tahun, dan bila mana meninggal dunia maka akan dipidana penjara selama 12 tahun. Tinggal milih mau yang mana. Kalau aku sih enggak. Yang ketiga, bila mana seorang telah melakukan handwriting atau main hakim sendiri maka akan dikenakan pasal 406 KUHP yang mengatur mengenai pengrusakan. Apa sih yang dimaksud dengan pengrusakan itu sendiri? Yaitu merupakan suatu tindakan untuk menghancurkan, memusnahkan suatu barang sehingga suatu barang itu rusak ataupun tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, biasanya itu kalau misal terjadi handwriting atau main hakim sendiri itu, seseorang pelampiasannya akan merusak barang milik dari korban atau hasil pencurian dari korban bila mana korban itu melakukan pencurian. Nah, padahal pada saat itu hasil dari pencurian itu bisa digunakan sebagai barang bukti oleh kepolisian. Nah, bila mana seorang tersebut yang telah melakukan handwriting itu membakar, bagaimana barang buktinya bisa digunakan oleh kepolisian? Nah, oleh sebab itu nggak usah lah kayak gitu. Dengan adanya barang bukti itu bisa memuluskan kinerja dari kepolisian untuk bisa menjebloskan seseorang yang mencuri tadi ke penjara. Kok kalian malah menghalang-halangi sih? Ketahuan cerdasnya. Gitu ya. Nah, bila mana seorang tersebut telah melakukan pengerusakan maka akan dipidana penjara selama 2 tahun 8 bulan atau bisa dikenakan denda. Silakan saran saya nih untuk warga masyarakat semua, ayolah stop melakukan kekerasan, penganiayaan dan pengerusakan terhadap pelaku tindak pidana. Ya kalau salah, ya kalau enggak gimana? Stop ya, jangan melakukan. Niatnya mau nyiduk malah kalian keciduk. Kalau misal ada pelaku tindak pidana atau orang-orang yang dirasa mencurigakan, silahkan lapor ke pihak yang berwenang, ke Kabim, lah itulah pokoknya kepolisian, Kabim Kamtibnas, nah itulah pokoknya lah ya, Babin Kamtibnas. Nah itulah, nanti coba, kan masyarakat juga pastinya sudah memiliki nomor telepon ataupun kontak dari Babin Kamtibnasnya sendiri, silahkan dilaporkan ke situ. Niatnya mau nyiduk malah keciduk ya, mikir. Yang kedua, untuk pihak kepolisian ataupun untuk aparat penegak hukum lainnya, sumonggo masih banyak di Banyuwangi ini yang pemikirannya masih ingin melakukan aksi kekerasan atau main hakim sendiri. Monggo bisa digencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Itu yang pertama, melakukan sosialisasi itu penting. Yang kedua, menjelaskan juga bahwa main hakim sendiri atau handwriting itu merupakan bukan solusi untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang ada di kampung tersebut atau kampungnya bersangkutan. Bukan menjadi jawaban, bukan untuk menyelesaikan masalah. Terus yang ketiga, tingkatkan kepercayaan
masyarakat kepada aparat penegak hukum. Kalau misal ada aduan ya segera ditangani. Yang keempat, ayolah kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Jalin hubungan yang baik, selalu ada komunikasi yang baik, sehingga tingkat keamanan dan partisipasi masyarakat serta kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum itu bisa terjalin dengan baik. Oke, mungkin itu aja video yang bisa saya share kepada sobat justisia sekalian. Mohon maaf kalau misal masih ada kekurangan. Ini sifatnya diskusi, silahkan kalau misal ada yang mau kita diskusikan di kolom komentar. Kita masih belajar bareng, saya juga masih mahasiswa, yang mana ini merupakan curahan hati saya bahwa kok masih ada sih pada zaman sekarang ini yang masih pemikirannya masih kolot, masih melakukan aksi main hakim sendiri. Semoga kedepannya sudah nggak ada yang main hakim sendiri, percaya pada aparat penegak hukum. Jaya, jaya, jaya. Salam Justisia. Viva Justisia.